Bantuan Keuangan Pemerintah Desa RTLH tahun 2021 oleh Disprakim Provinsi Jawa Tengah, yaitu program penanganan RTLH di Jawa Tengah melalui mekanisme Bankupemdes RTLH. Dengan definisi adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah desa yang berwujud uang senilai 12 juta, termasuk upah padat karya, pajak, dan BOP, untuk pembelian bahan bangunan guna peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Latar belakang adanya program ini yaitu karena jumlah RTLH yang masih banyak di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 1,5 juta unit. Selain itu adalah adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya resiko sosial pada masyarakat. Yang pertama adalah penghasilan masyarakat menurun atau bahkan mereka tidak memiliki penghasilan. Yang kedua adalah calon penerima kesulitan dalam berswadaya. Prioritas penanganan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada tahun 2021 adalah kepada dua kriteria desa, yaitu desa merah tingkat kesejahteraannya rendah atau desa kuning pada tingkat kesejahteraan sedang. Dua jenis atau dua tingkatan desa, yaitu tadi kesejahteraan rendah dan kesejahteraan tinggi, berjumlah 3.764 desa yang terdiri dari 1.408 desa dengan tingkat kesejahteraan rendah dan 2.356 jumlah desa dengan tingkat kesejahteraan sedang. Besaran bantuan untuk tahun 2021 adalah tadi 12 juta yang terdiri dari 10 juta untuk pembelian material termasuk pajak dan BOP, 1,8 juta untuk upah tenaga kerja dengan 3 orang mendapatkan upah 100.000 per hari selama 6 hari. Lalu yang ketiga adalah 200.000 untuk biaya makan selama pembangunan. Kriteria penerima RTLH di tahun 2021 yang pertama adalah terdaftar dalam BDT atau Basis Data Terpadu dan sudah masuk dalam Simperum dengan kriteria rumah dan penerima sebagai berikut. Dinding, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya. Atap, seng, sirap bambu, jerami ijuk, daun, rumbia, dan lainnya. Lantai, kayu, papan kualitas rendah, bambu, tanah, dan lainnya. Terutama untuk prioritas tahun 2021 sesuai dengan yang ada di gambar paling kiri, yaitu ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Yang pertama adalah jadi kita memberatkan di dindingnya. Jadi yang P1 adalah rumah dinding gedek. Kalau di sana sudah tidak ada dinding gedek, boleh dinding papan lapuk atau dinding papan triplek atau rumah dinding kalsibord rusak. Tapi ketika prioritas 1 sampai prioritas 4 sudah tidak ada di desa Bapak Ibu atau di desa merah dan kuning, maka boleh mengajukan untuk P5, yaitu rumah dinding setengah bata. Syarat adalah belum memiliki struktur beton bertulang. Syarat lainnya adalah rumah dan tanah milik sendiri, bukan kontrakan, dan tidak dalam sengketa. Rumah tidak berdiri di kawasan larangan pemerintah. Lalu penerima bersedia untuk swadaya, penerima berdomisili tetap atau penduduk di lokasi kegiatan, dan rumah ditempati sendiri. Lalu, belum pernah mendapatkan bantuan pemugaran rumah. Kriteria tenaga kerja padat karya sendiri adalah domisili sekitar rumah calon penerima RTLH, lalu terdaftar dalam BDT, dapat dicek melalui webnya, cari bdt.dinsos.jatengprov.go.id. Diprioritaskan usia produktif yang sudah memiliki keluarga, tidak memiliki atau kehilangan penghasilan, bersedia membuat laporan harian pelaksanaan pembangunan, memahami terkait komponen kegiatan perbaikan rumah, dan tidak memiliki kerentanan sakit jika menjalankan kegiatan padat karya. Mekanisme Bankupemdes RTLH sama dengan tahun 2020, sama, yaitu 3 BNBA yang dicalonkan adalah merupakan hasil dari musyawarah desa yang diajukan, lalu 3 nama yang terdaftar dalam database RTLH tadi sesuai dengan BDT atau masuk dalam Simperum itu harus didaftarkan T-1 atau tahun sebelum pelaksanaan. Sedangkan untuk tenaga padat karya dan berkas penyaluran bisa disampaikan di tahun 2021.
Sedangkan teknis-teknis lainnya sama, mungkin yang berbeda adalah LPJ akan terdiri dari dua jenis, LPJ bantuan pembelian material dan LPJ tenaga kerja padat karya. Mekanismenya sama dengan mekanisme untuk pengajuan calon penerima untuk tenaga padat karya, jadi juga hasil dari musyawarah desa dengan syarat adalah ada 9 BNBA untuk tenaga kerja untuk 3 penerima. Jadi satu penerima ada 3 tenaga padat karya dan harus berbeda untuk tiap rumahnya. Usulannya disampaikan bersama dengan berkas penyaluran dan hasil dari musyawarah desa. Mekanisme penyaluran upahnya bisa dilihat di dalam grafik. Itu upahnya ditransfer bersamaan dengan bantuan material dan makan selama pelaksanaan ke rekening desa oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Fokus saat ini adanya perubahan kebijakan untuk usulan BNBA dan Kepemdes RTLH tahun 2021 sehingga pengusulan BNBA diwajibkan untuk diinput dalam e-planning pada tahun atau T-1 tahun sebelumnya yang dimulai pada 18 Agustus 2020 sampai 2 November 2020 melalui aplikasi Simperum. Ini adalah jadwal atau timeline-nya. Kita bisa lihat tahap pertama yaitu pengusulan oleh 3.764 desa, tadi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah dan desa dengan tingkat kesejahteraan sedang. Inputting RK melalui Simperum. Jadi tidak hanya BNBA saja, tapi sudah sekalian dengan rencana kegiatannya, yaitu dari tanggal 18 Agustus sampai 21 September. Setelah itu masa transisi yaitu 22 September 2020 hingga 4 Oktober 2020, inventarisasi desa yang tidak mengusulkan dan koordinasi peralihan desa. Setelah itu tanggal 5 Oktober sampai 2 November yaitu tahap kedua, pengusulan oleh desa peralihan yang membutuhkan. Jadi tadi setelah 21 September kami anggap bahwa desa-desa sudah tidak membutuhkan, maka bisa dialihkan ke desa yang lebih membutuhkan gitu. Dan inputtingnya dimulai dari 5 Oktober hingga 2 November. Dan catatan utama adalah pengajuan usulan yang dimasukkan dalam Simperum adalah BNBA yang sudah dilakukan validasi. Isi dalam rencana kegiatan yaitu rencana kegiatan sendiri atau yang terdiri dari latar belakang, rencana kegiatan, keluaran, manfaat, dan penutup. Yang kedua, berita acara Musdes yang dilengkapi daftar hadir Musdes. Yang ketiga, foto rumah kondisi 0% berwarna, tampak depan dan tampak samping. Yang keempat, surat pernyataan kepala desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam rencana kegiatan dan keterangan penjelasan. Yang kelima adalah koordinat desa. Jadi desa bisa mengisi koordinatnya bukan angka, tapi bisa menuliskan nama desanya. Demikian, terima kasih.